Salam, selamat siang sahabat terkasih. Kiranya damai Tuhan menyertai kita semua hari ini. Di tengah aktivitas dan kesibukan yang kita jalani, mari kita ambil waktu sejenak untuk kembali kepada firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Mazmur 103 ayat 1 sampai 18. Mazmur ini adalah salah satu mazmur yang sangat dalam, karena bukan hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi juga mengingatkan kita tentang apa yang sering kita lupakan. Mari kita membaca bersama-sama. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sahabat terkasih, Daud tidak sedang berbicara kepada orang lain. Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Ini penting, karena seringkali masalah terbesar kita bukan di luar, tetapi di dalam diri kita sendiri. Jiwa kita bisa lupa akan kebaikan Tuhan, lupa akan pertolongan Tuhan, lupa bahwa kita masih hidup hari ini karena anugerah-Nya. Itulah sebabnya Daud berkata, "Hai jiwaku, jangan lupa." Artinya, kita perlu secara sadar mengingatkan diri sendiri tentang siapa Tuhan. Mazmur 103 ayat 3 sampai 5. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sahabat terkasih, ayat ini sudah kita renungkan sebelumnya. Tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengampuni, menyembuhkan, menebus, memahkotai, memuaskan. Ini bukan sekedar teori. Ini adalah pengalaman nyata Daud bersama Tuhan. Dan ini juga yang seharusnya menjadi kesadaran kita setiap hari. Mazmur 103 ayat 6 sampai 7. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Sahabat terkasih, Tuhan bukan hanya baik secara pribadi, Dia juga adil. Dia melihat ketidakadilan. Dia tidak tinggal diam terhadap penindasan. Dan yang menarik, Tuhan tidak hanya bertindak, Dia juga menyatakan dirinya. Kepada Musa, Tuhan menyatakan jalannya. Kepada Israel, Tuhan menunjukkan perbuatannya. Artinya, Tuhan ingin dikenal, bukan hanya sebagai konsep, tetapi sebagai pribadi yang nyata dalam hidup umat-Nya. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sahabat terkasih, ayat ini adalah inti dari karakter Tuhan. Ini bukan opini Daud. Ini adalah pengalaman yang dalam. Tuhan penyayang, Dia peduli. Pengasih, Dia memberi tanpa syarat. Panjang sabar, Dia tidak cepat marah. Kasih setia, kasih-Nya tidak berubah. Seringkali manusia berubah, tetapi Tuhan tidak. Mazmur 103 ayat 9 sampai 10. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Sahabat terkasih, ini adalah bagian yang sangat penting. Kalau Tuhan memperlakukan kita sesuai dosa kita, tidak ada satupun dari kita yang bisa berdiri hari ini. Tetapi Tuhan memilih untuk tidak membalas timpa. Ini disebut kasih setia. Kita menerima yang tidak kita layak terima, yaitu pengampunan dan kehidupan. Mazmur 103 ayat 11 sampai 12. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sahabat terkasih, Daud menggunakan gambaran yang tidak terbatas. Setinggi langit, sejauh timur dari barat. Artinya, kasih Tuhan tidak bisa diukur. Pengampunan Tuhan tidak ada batasnya. Ketika Tuhan mengampuni, Dia tidak menyimpan catatan untuk mengingatkan kita lagi. Dia benar-benar melepaskan. Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Sahabat terkasih, Tuhan digambarkan seperti seorang bapa. Bapa yang mengerti anaknya. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu batas kita. Tuhan tahu kita rapuh. Dan justru karena itu, Dia tidak menjauh. Dia mendekat. Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Sahabat terkasih, ini adalah pengingat tentang hidup manusia. Sementara cepat berlalu. Tidak ada yang bisa kita pegang selamanya di dunia ini. Semua bisa berubah dalam sekejap. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengarahkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan yang kekal. Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Sahabat terkasih, di tengah kefanaan manusia, ada satu hal yang tetap, yaitu kasih setia Tuhan. Manusia berubah, situasi berubah, hidup berubah. Tetapi Tuhan tidak berubah. Kasih-Nya tidak berakhir. Kesetiaannya tidak habis. Dan itu berlaku dari generasi ke generasi. Sahabat terkasih, Mazmur 103 bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk diingat. Karena masalah kita sering bukan karena Tuhan tidak baik, tetapi karena kita lupa bahwa Dia baik. Hari ini firman Tuhan mengajak kita mengingat kembali kebaikan-Nya, mengenal karakter-Nya, dan hidup dalam kesadaran bahwa Dia setia. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk tidak melupakan segala kebaikan-Mu. Ampuni kami yang sering lupa, yang lebih fokus pada masalah daripada melihat kasih-Mu. Tolong kami untuk mengenal Engkau lebih dalam, sebagai Tuhan yang penyayang, pengasih, dan setia.
Biarlah firman Tuhan ini tinggal di dalam hati kami dan menjadi dasar hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini terus teringat dalam hati kita dan menjadi kekuatan di tengah setiap aktivitas yang kita jalani. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.